Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Ya, baik. Selanjutnya kita menyanyi bersama ya. Siapa yang mau memimpin? Saya guru. Ya, silakan. Nih, depan guru. Iya. Lagu apa? Lagu apa? Lagu sambil guru ya. Satu. Berarti cuma jalan itu ya. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, silakan duduk. Ya, Baik, selanjutnya itu absen dulu ya. Ya, Bu. Para Dinda, adik guru Ardianti, adik guru Anissa Salsabila, adik Bu. Novi Ramadhani Abdullah, adik Bu. Ya, semuanya hadir ya. Ya, Bu. Ya, baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu terlebih dahulu akan membacakan tujuan pembelajaran kita ya yang mau menyampaikan. Ya, baik. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Yang kedua yaitu dengan menuliskan dalam bentuk kertas pikiran, siswa mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Yang ketiga yaitu dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang organ-organ pernapasan hewan. Dan yang terakhir yaitu dengan berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok, siswa mampu membuat bagai cara kerja organ pernapasan hewan. Nah, baik, dan aku semua bisa lihat di sini. Jadi pembelajaran kita hari ini yaitu pada tema kelas 5, tema 2 yaitu udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih pada pembelajaran 1. Nah, baik, di sini ada gambar. Nah, ibu ingin bertanya, terdapat pada gambar ini makhluk hidup apa saja kah yang terdapat pada gambar di atas? Ada yang tahu? Ya, betul. Ya, betul. Ada yang betul. Ya, selain ini yang disebutkan apa lagi? Masih ada. Bebek. Ya, dari yang semua anak-anak yang aku sebutkan itu tergolong pada jenis apa? Hewan juga. Selain hewan biasanya apa lagi? Binatang. Bukan, selain hewan terdapat juga manusia. Betul. Nah, jadi makhluk hidup yang terdapat pada gambar di atas itu ada manusia, kambing, ayam, dan ikan. Nah, ada yang tahu perbedaan makhluk hidup yang terdapat pada gambar di atas? Nah, jika tidak ada, ibu akan memberikan penjelasan ya. Nah, perbedaan makhluk hidup pada gambar di atas yaitu terdapat pada
dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya apa yang dilakukan ikan-ikan itu. Nah, dari cerita di atas muncul beberapa pertanyaan. Nah, intinya apa yang dilakukan ikan-ikan dengan selalu membuka dan menutup mulutnya? Ada yang tahu dari cerita tadi? Saya Bu. Ya. Bernafas. Iya, betul. Ada lagi? Jika tidak ada, Ibu akan memberikan penjelasan ya. Ya, jadi betul yang dikatakan oleh temannya yaitu mulut ikan selalu membuka dan menutup karena ikan sedang apa? Bernafas. Betul, dengan memasukkan air ke dalam bisa agar oksigen di air bisa disalin dan dihidupkan ke seluruh Tubuh. Nah, jadi semuanya sudah tahu ya? Ya, Bu. Nah, lanjut. Berdasarkan bacaan tadi yang berjudul Dayu dan Bukan Dia, di sini muncul beberapa pertanyaan. Nah, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan pertama dulu ya. Siapa yang mau menjawab pertanyaan pertama? Ayo, Bu. Ya, silakan. Baca dulu soalnya ya. Bisa dilihat ya, dibaca. Apa namanya ini? Ikan mulia, ya, dipiara. Ya, ikan maskot Ibu. Iya, betul. Berikan apa semuanya? Ya, selanjutnya pertanyaan kedua jawab. Ya, silakan. Siapa yang memelihara ikan mulia? Nah, Ibu. Iya, betul. Berikan aplaus. Pertanyaan ketiga, Ibu. Di mana ikan hias itu dipiara? Di akuarium, Bu. Ya, betul. Beri aplaus. Pertanyaan selanjutnya, Ibu. Silakan. Kapan ikan hias diberi makan? Setiap hari, Bu. Iya, betul. Berikan aplaus. Ya, masih ada lagi pertanyaan, siapa yang mau? Ayo, Bu. Ya, silakan. Kapan akuarium dibersihkan? Jawabannya seminggu sekali, Bu. Ya, betul. Ya, pertanyaan terakhir. Siapa? Ayo, ya, silakan. Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikannya? Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Ya, jawabannya betul sekali. Berikan aplaus untuk teman. Ya, jadi jawaban anak-anak semua sudah benar ya. Jadi semua sudah memperhatikan ceritanya dengan baik. Nah, selanjutnya kita masuk pada pernapasan pada hewan. Seperti manusia, hewan juga bernapas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernapasan pada hewan berbeda dari manusia. Bahkan, sistem pernapasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai jenisnya. Adapun pernapasan pada beberapa jenis hewan. Yang pertama yaitu alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah atau lemah. Siapa yang mau membaca pertama? Saya, Bu. Ya, silakan. Yang pertama, alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah atau termas. Cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Ya, baik. Jadi semua sudah tahu ya alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah. Selanjutnya, Ibu akan menambahkan ya. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Saat sisa pembakaran tentang karbon dioksida dan buang air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Nah, selanjutnya pada alat dan sistem pernapasan pada serangga
dioksida. Namun, alat pernapasan serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak ketegangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Ya, masih ada. Tapi mau baca? Ya, silakan. Udara memasuki trakea melalui poros kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh ambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dan sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Ya, baik. Nah, selanjutnya ada lagi alat dan sistem pernapasan pada ikan atau fishes. Nah, ini gua akan menjelaskan ya. Semua makhluk hidup termasuk ikan membutuhkan oksigen supaya tetap hidup. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernapasan yang melibatkan organ pernapasan. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip salinan disebut insang. Insang berbentuk berbaran tipis berwarna merah muda dan selalu lengkap. Ya, bisa diperhatikan gambarnya ya. Ada yang bisa baca di atas? Ibu, ya silakan. Insang terdapat berbagai kromosom pada kedua sisi pada ikan. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rongga yang disebut tutup insang atau gulung. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang berupa titik. Dari insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang ini berfungsi sebagai alat pengeluaran dalam darah dan sebagai penyaring makanan. Ya. Selanjutnya yang keempat itu ada alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Nah, kata termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Ya, saat masih berupa kecebong. Kata hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Ya, jadi sistemnya sudah tahu ya. Itu. Yang kelima itu ada alat dan sistem pernapasan pada reptil. Ya, hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ialah ular, ya, jadi reptil bernapas menggunakan paru-paru. Ya, yang keenam, alat dan sistem pernapasan pada burung. Ya, jadi burung bernapas dengan sepasang paru. Yang ketujuh yaitu alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Ya, jadi bisa dilihat mamalia ada jenis hewan yang menyusui anaknya. Ya, mamalia ada 2 jenisnya. Siapa yang tahu? Saya Bu. Ya, silakan. Mamalia darat dan mamalia air. Contoh mamalia darat itu seperti hewan kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Kalau mamalia air, misalnya paus dan lumba-lumba. Ya, baik. Jadi semuanya sudah mengetahui ya sistem-sistem pernapasan. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas. Ibu akan bagikan dulu kertasnya ya. Ya, jadi soalnya bisa didengarkan ya baik-baik. Jadi yang ditulis itu langsung jawaban yang benar saja ya. Iya, Bu. Ya, bisa didengarkan. Ya, yang pertama yaitu
jenis hewan yang mempunyai alat pernapasan berupa trakea adalah A. Ikan, B. Amfibi, C. Serangga, D. reptil. Semuanya sudah selesai? Ya. Ya, baik. Ibu akan mengambil semua lembar jawabannya ya. Semoga semua jawabannya benar ya. Iya, Bu. Baik, mungkin cukup sampai di sini pada pembelajaran kita hari ini. Sebelum menutup pembelajaran kita, Ibu akan menarik sebuah kesimpulan ya pada pembelajaran kita hari ini. Nah, kesimpulan yang dapat ditarik itu kita bisa mengetahui bahwa makhluk hidup itu terbagi atas hewan, manusia, dan tumbuhan. Di mana makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri yaitu bisa Nafas. berbentukan apa? Makan. Dan itu Berkembang biak. selain itu ada gempa tinggal. Jadi semuanya sudah paham ya pada pembelajaran kita hari ini? Ya. Ya. Jadi sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama ya. Ya, siapa yang memimpin doanya? Ya, silakan. Baik, teman-teman, kita ulang. Mulai kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alallahi wala haula wala quwwata illa billah. Amin. Ya, baik. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat ya. Ya, semoga pembelajarannya bisa diulang kembali di rumah. Ya, cukup sampai di sini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.